Namaku Raka. Aku adalah anggota tim SAR wilayah Pegunungan Karangwesi, salah satu tempat paling angker di dataran tinggi Jawa. Dalam karierku, aku sudah menyaksikan banyak kematian. Tapi kisah satu ini terus menghantuiku, bahkan ketika aku menutup mata malam ini pun, pesannya tetap datang. Bahkan hingga sekarang mayatnya belum ditemukan. Seminggu sebelum kejadian kami mendapat panggilan, ada seorang mahasiswa hilang saat mendaki Gunung Karangwesi. Namanya Reza Ardianto. Dia adalah pendaki solo. Berdasarkan info dari teman-temannya, dia nekat naik karena ingin membuktikan legenda jalur terlarang yang katanya bisa menyingkat perjalanan. Jalur itu bukan sekadar bahaya, tapi juga disumpahi, dikeramatkan oleh penduduk setempat. Kami segera mengatur tim untuk pencarian hari berikutnya. Aku dan 5 orang lainnya, lengkap dengan alat pelacak, mulai naik dari pos 1. Di puncak senja kami temukan sesuatu. Tenda Reza masih berdiri, tapi kosong. Jejak kaki berakhir di tepi jurang, tapi tidak ada tanda jatuh, seolah-olah dia lenyap begitu saja. Malam pertama setelah pencarian, aku pulang ke barak dan mengisi baterai ponsel. Tapi jam 2.13 dini hari, ponselku menyala. Ada pesan WhatsApp dari nomor Reza. Aku masih di sini. Aku dingin. Kak Raka, tolong aku. Aku membeku. Tidak ada satupun dari tim yang tahu aku punya kontaknya. Bahkan ponsel Reza tidak ditemukan. Kupikir ini hanya orang iseng. Sampai pesan itu datang lagi. Setiap malam, jam yang sama, pesan berikutnya makin aneh. Aku tidak sendiri di sini. Mereka marah karena aku masuk jalur mereka. Mereka tidak suka manusia. Malam keempat pencarian, aku mengusulkan untuk menyusuri jalur terlarang. Tapi yang tidak mereka tahu, aku pernah ke sana sebelumnya. Tahun lalu, aku bersama Reza dan 2 teman lainnya mencoba jalur itu diam-diam, hanya untuk uji nyali. Tapi terjadi hal tak terduga. Kami tersesat, lalu menemukan gubuk tua di tengah hutan yang tak ada di peta manapun. Ada patung kayu tanpa kepala dan tulang-tulang hewan di sekitarnya. Reza memecahkan salah satu patung itu, dan sejak saat itu, hutan seperti hidup. Kami nyaris tidak bisa keluar, dan sejak hari itu, kami berjanji tidak akan kembali ke sana. Tapi Reza, dia kembali. Sendiri, mungkin dia dihukum karena melanggar perjanjian tak tertulis yang sudah kami buat dengan tempat itu. Pesan-pesan terus datang. Aku mulai kehilangan tidur. Mataku membengkak, tapi aku tidak bisa tidak membalas. Apa kamu masih hidup? Setengah. Kenapa kamu kirim pesan? Karena kau belum bilang maaf. Aku mulai ingat. Reza tak pernah keluar hutan saat itu. Kami hanya mengira dia berhasil keluar dan kembali ke rumahnya. Tapi, mungkin yang keluar bersamaku bukan Reza. Atau mungkin dia terjebak dalam 2 dunia. Salah satu tim SAR menemukan kemeja Reza, sobek di bagian dada, tergantung di ranting. Masih basah, seolah baru dicuci. Malam itu, aku memberanikan diri ke jalur terlarang sendirian. Saat aku sampai di titik tempat dulu kami menemukan gubuk itu, gubuknya masih ada. Tapi kali ini, ada seseorang di dalamnya. Sosoknya kurus, bajunya compang-camping, dia membelakangiku. Lalu, tanpa menoleh dia berkata, Sudah kubilang jangan kembali. Sekarang kamu juga milik mereka. aku lari, tapi seluruh pohon seperti memelototi aku. Langkah kakiku berat seolah tanah menahanku. Aku pingsan, dan saat bangun, aku sudah di pos pendaki. Sendiri, sampai hari ini, mayat Reza belum ditemukan. Tapi tiap malam jam 2.13, pesan masih datang. Aku dingin. Kak Raka, aku tidak bisa pergi kalau kamu masih pura-pura lupa. Kadang disertai foto, kabur, buram, tapi terlihat bayangan hutan dengan 2 mata merah di latar belakang. Tim SAR mulai menganggapku gila. Tapi aku tahu, Reza benar-benar terjebak. Dan aku tahu, aku yang memulai semuanya. Jika kamu membaca kisah ini dan suatu saat mendaki Karangwesi, jangan buka jalur terlarang itu. Dan kalau kamu dapat pesan jam 2.13 malam dari seseorang yang sudah hilang, jangan dibalas, atau kamu akan menggantikan posisiku sekarang. Penyelamat,
yang jadi pembawa kutukan karena aku sadar aku bukan satu-satunya yang dapat pesan itu sekarang.